Refleksi terbimbing, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya, Elisa SSI CGP Angkatan Kedua Kabupaten Serdang Bedagai. Satu, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika yaitu situasi ketika seseorang memilih dua pilihan secara moral benar namun bertentangan, atau benar lawan benar. Bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, atau benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan masyarakat atau individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi kasus tersebut? 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. 1. Uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? 2. Uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? 3. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? 4. Uji halaman depan koran. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Bila Anda tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika, namun bujukan moral. 5. Uji panutan atau idola. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi? 6. Prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? 7. Adakah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya atau investigasi opsi trilema? 8. Apa keputusan yang Anda ambil? 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pertanyaan kedua. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini?
Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menghadapi situasi moral dilema etika, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan sebelumnya, saya lebih banyak menggunakan intuisi atau perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengenali paradigma, prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya, sebagai individu maupun pemimpin pembelajaran, materi modul ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat memberi kita pemahaman bagaimana mengambil keputusan yang baik dalam menghadapi situasi dilema etika maupun rujukan moral. Keputusan kita pasti akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran yang berdampak bagi kita dan sekitar kita. Pertanyaan keempat, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang bisa saya lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan saya setelah saya mempelajari modul ini yaitu: 1. Saya dapat memilih paradigma yang terjadi dalam kasus yang dihadapi. 2. Saya dapat memilih prinsip dilema yang terjadi pada kasus yang dihadapi. 3. Saya dapat melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 4. Saya dapat menyimpulkan kasus yang terjadi itu apakah dilema etika atau rujukan moral. 5. Saya dapat menentukan keputusan saya terhadap kasus yang terjadi. Sekianlah refleksi terbimbing yang dapat saya susun. Salam semangat buat kita semua calon guru penggerak seluruh Indonesia. Salam sehat.